Di sebuah desa terpencil di Kalimantan, terdapat gua legendaris yang dikenal sebagai Gua Hitam. Tak banyak yang berani mendekatinya, apalagi masuk ke dalam. Meski di dalamnya terdapat ribuan sarang walet murni berkualitas tinggi, penduduk desa percaya gua itu dijaga oleh penunggu halus yang menuntut tumbal manusia sebagai ganti jika ada yang mengambil sarangnya. Namun, dua pemuda desa yang keras kepala, Arman dan Seno, menolak percaya begitu saja. Mereka mendengar cerita dari orang tua bahwa siapapun yang berhasil mengambil sarang walet di dalam Gua Hitam bisa menjadi kaya raya dalam semalam. Tapi satu syarat yang selalu diucapkan, jangan serakah dan siapkan tumbal. Dengan perlengkapan seadanya dan niat nekat, Arman dan Seno masuk ke Gua Hitam pada malam hari. Gua itu lembab dan penuh bau amis, namun dindingnya berkilau karena kelelawar dan jejak mineral. Mereka mendengar suara aneh, seperti bisikan dan rintihan. Tapi saat menemukan sarang walet menggumpal di langit-langit, rasa takut mereka hilang, digantikan keserakahan. Tiba-tiba, udara menjadi dingin dan mereka melihat bayangan tinggi besar dengan mata merah menyala di ujung lorong gua. Ambil yang kau mau. Tapi bayar dengan darah, bisik sosok itu ke dalam pikiran mereka. Seno ketakutan dan ingin lari. Tapi Arman justru tersenyum dingin. Kalau memang itu syaratnya, aku akan cari tumbal, katanya tenang. Arman membawa banyak sarang walet. Dalam waktu 2 minggu, ia sudah menjualnya ke pengepul besar di kota dan mendapat miliaran rupiah. Ia membeli tanah, mobil, dan rumah besar. Desa heboh melihat kekayaan mendadak Arman, sedangkan Seno memilih menjauh, merasa bersalah karena tak bisa menghentikan temannya. Namun, rahasia besar mulai terkuak. Arman diam-diam menculik remaja desa pendatang dan membawanya ke Gua Hitam sebagai tumbal. Tubuh-tubuh itu tak pernah ditemukan, hanya jejak darah di dekat mulut gua. Setiap kali hasil sarang mulai menipis, Arman mencari tumbal baru, laki-laki muda, yatim piatu, atau orang tak dikenal. Ia membuat perjanjian batin dengan penunggu gua, sosok makhluk berjubah hitam bernama Ngalep. Selama ia memberi tumbal, sarang walet akan terus tumbuh lebih banyak dan lebih besar. Tapi darah yang tertumpah terlalu banyak memicu amarah lain. Seno yang merasa bersalah dan dihantui mimpi para korban, akhirnya kembali ke gua. Ia membawa pawang tua dari desa seberang yang tahu asal-muasal Gua Hitam. Mereka melakukan ritual pemutus perjanjian di malam bulan mati. Saat Arman datang dengan calon tumbal baru, ritual itu membuat gua bergetar. Sosok Ngalep muncul marah, menuntut perjanjian ditepati. Namun kali ini gua menelan Arman sendiri sebagai tumbal terakhir. Jeritannya menggema sepanjang malam, disertai runtuhnya sebagian gua. Sejak malam itu, sarang walet di gua tidak pernah muncul lagi. Seno tetap tinggal di desa, hidup sederhana namun dihormati. Ia tahu kekayaan yang datang dari darah akan kembali ditagih dengan darah. Ratusan tahun lalu, sebelum desa itu terbentuk, wilayah Gua Hitam adalah tempat sakral yang dijaga oleh seorang pertapa sakti bernama Empu Ngalep. Ia hidup menyendiri di dalam gua, bermeditasi, dan berpuasa selama puluhan tahun untuk mencapai kesempurnaan ilmu batin. Konon, ia mampu berbicara dengan binatang malam dan mengendalikan burung walet, kelelawar, hingga angin yang berhembus di celah batu. Namun, kehidupan sunyinya dirusak saat rombongan bangsawan dari kerajaan seberang datang, ingin mengambil sarang walet demi kekayaan dan pengobatan raja mereka. Mereka membawa prajurit dan senjata tanpa meminta izin atau hormat pada pertapa yang menjaga tempat itu. Empu Ngalep memperingatkan, sarang walet ini bukan sekadar rezeki, tapi juga roh penjaga alam.
Ambil tanpa restu, kutukan akan hidup. Tapi para bangsawan tertawa dan tetap mengambil ratusan sarang walet. Akibatnya, langit mendadak gelap, gua berguncang, dan dari dalam batu muncul bayangan hitam mengerikan yang menyerap seluruh rombongan. Hari itu, Empu Ngalep hilang ditelan bumi. Tubuhnya menyatu dengan batu gua. Konon, jiwanya yang marah berubah menjadi penunggu gua, makhluk yang kini dikenal sebagai Ngalep. Ia tak lagi berwujud manusia, melainkan sesosok tinggi hitam, bermata merah, menjaga gua bersama ribuan roh korban tamak dari masa lalu. Puluhan tahun kemudian, mulai beredar desas-desus dari para pencari sarang walet. Mereka melihat sarang walet tumbuh cepat tak wajar, dan di dalam gua terdengar suara berbisik, "Ambil rezekimu, asalkan ada gantinya daging manusia." Itulah awal dari perjanjian tak tertulis antara manusia tamak dan Ngalep. Beberapa yang berani mencoba pulang dengan keberuntungan dan kekayaan. Tapi semua yang lupa memberi tumbal akan menghilang tanpa jejak di telan gua. Penduduk desa akhirnya membatasi siapapun yang boleh masuk gua hitam. Tapi larangan hanya dianggap mitos oleh generasi muda. Hingga akhirnya muncul Arman dan Seno, dan cerita lama kembali berulang. Kini Ngalep terus menunggu, karena roh manusia rakus akan terus berdatangan selamanya